Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku. Kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Oke, kali ini Mimin bakal bawain alur cerita dari Omniscient Reader's Viewpoint. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Dokja memerintahkan mereka untuk berlari monster itu. Tapi, Dokja juga memerintahkan mereka untuk menunggu aba-aba darinya. Dokja mengambil batu kecil dan melempar ke arah para monster itu. Dokja berkata, "Kalian harus menunggu sampai para monster muncul terlebih dahulu, tepat sebelum kalian bentrok dengan mereka. Lihatlah ke arah dinding sebelah kiri, dibarengi dengan notif yang memberitahu kalau skenario utama ketiga yang telah aktif." Mereka pun langsung berlari ke arah monster itu muncul. Mereka juga sambil mencari yang Dokja bilang tadi. Sampai akhirnya mereka berhasil menemukan dinding tersebut. Tapi monster itu sudah berada tepat di hadapan mereka. Lalu ketika mereka berhasil menyentuh dinding itu, tiba-tiba muncul notif yang mengatakan bahwa seseorang telah mengaktifkan Chunguro Hidden Zone. Isolation dari ruang rahasia telah diaktifkan. Yang ternyata dinding tersebut menyimpan Green Zone yang tersembunyi. Jadi mereka berhasil selamat dari serangan monster. Tapi Dokja dan Gilyong masih belum mendapatkan Green Zone. Karena Green Zone sebelumnya hanya memiliki kapasitas untuk 3 orang saja. Jadi Dokja terpaksa harus bertahan dari serangan-serangan monster di sana. Dokja terus berpikir cara berlari ke arah Green Zone lainnya. Tapi tiba-tiba Dokaibi muncul dan langsung menghukum orang yang sudah berada di dalam Green Zone. Hukuman yang Dokaibi berikan menonaktifkan beberapa Green Zone yang ada. Jadi orang yang ada di dalam Green Zone yang telah dinonaktifkan akan langsung berhadapan dengan monster di sana. Dokja tidak memperdulikan hal itu, karena Dokja sendiri masih sibuk ngurusin para monster. Di saat Dokja lagi sibuk ngurusin monster, tiba-tiba Gilyong berkata, "Bang, kamu bisa meninggalkanku di sini." Sontak Dokja kaget mendengar perkataan Gilyong barusan. Dokja berkata, "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti." Gilyong menjawabnya, "Kenapa kamu membantuku dan yang lainnya? Padahal jika kamu sendirian, kamu akan lebih gampang untuk bertahan hidup." Dokja terdiam mendengar perkataan Gilyong barusan. Karena Dokja sendiri tidak sadar mengapa dia sampai sejauh ini membantu mereka semua. Dokja berkata, "Iya, kamu benar. Aku dapat makan sendiri dan bertahan hidup sendiri. Pasti lebih mudah untuk hidup sendiri. Tapi aku tahu satu novel yang berkembang sedemikian rupa dan kemudian hancur. Dirinya memang bukan seorang karakter utama. Tapi Dokja merasa kalau dia tidak bisa membiarkan Gilyong mokat. Setidaknya untuk hari ini." Dokja langsung menggendong Gilyong dan mengaktifkan skill bookmark miliknya. Setelah skillnya aktif, Dokja kembali melawan para monster itu. Sampai akhirnya Dokja berhasil melihat sebuah Green Zone di depannya. Dokja pun langsung bergegas menuju Green Zone tersebut. Tapi hal yang tidak dia duga terjadi. Yang ternyata tepat di Green Zone itu ada sosok Jonghyuk yang berdiri di dinding Green Zone itu. Dokja pun sangat terkejut melihat kondisi ini. Sampai akhirnya Dokja berkata, "Hei, tidak bisakah kau pergi ke tempat lain? Kau bahkan tidak membutuhkan Green Zone untuk bertahan hidup." Jonghyuk menjawabnya, "Aku dalam bahaya karena aku lelah." Mengapa Jonghyuk bisa mengetahui kalau ada Green Zone di tempat itu? Karena Green Zone itu memiliki kapasitas untuk 2 orang. Akhirnya
Dokja menyerahkan Gilyong pada Jonghyuk untuk diselamatkan. Dengan terpaksa, Dokja kembali melawan para monster itu. Lalu tiba-tiba Jonghyuk berkata, "Sudah kuberitahu, kau akan mokat." Dokja menjawabnya, "Aku tidak akan mokat." Tapi, kumpulan para monster itu jumlahnya semakin banyak. Gilyong terus memanggil Dokja yang sudah terkubur para monster. Sedangkan, Jonghyuk menyadari sesuatu, tepat sebelum Dokja terkubur ratusan monster itu. Di mana Jonghyuk melihat Dokja memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Sesaat setelah Dokja memakan item tersebut, tiba-tiba muncul aura yang sangat besar di bawah monster-monster itu. Dan tiba-tiba muncul notif yang berisikan, "Welcome Prison. Telah diaktifkan. Anda telah menjadi ghost species." Sampai akhirnya Dokja tersadar kembali. Tapi di hadapannya ada seseorang yang memanggil namanya. Lalu notif muncul yang berisikan kalau pengaruh fourth wall telah melemah untuk sementara waktu karena perendaman yang berlebihan. Ternyata Dokja saat ini sedang melihat kenangan-kenangan buruknya yang tidak ingin Dokja lihat. Dokja sampai tersungkur karena trauma yang dia alami. Jadi, item yang Dokja makan sebelumnya adalah Spectre Stone. Item tersebut berhasil merubah Dokja menjadi ghost species untuk sementara waktu dan tidak bisa dilihat oleh monster. Tapi sebagai gantinya, ada efek samping yang menyebabkan trauma pengguna memuncak. Oleh karena itu, Dokja tidak pernah ingin memakai item tersebut. Tapi, Dokja dengan sangat terpaksa harus menggunakan item ini agar bisa bertahan hidup. Untuk berhasil kembali dan tetap tersadar, Dokja harus menunggu fourth wall pulih dahulu. Tapi pas Dokja lagi menunggu, tiba-tiba muncul seseorang yang memanggil dirinya dengan sebutan Jonghyuk. Orang itu berkata, "Apa kau Yu Jonghyuk?" "Tidak, kamu bukan Yu Jonghyuk." Sangat terkejut melihat orang itu. Dokja pikir ini adalah efek dari traumanya. Tapi orang itu berkata kembali, "Aku rasa kamu orang Korea." Tapi Dokja akhirnya sadar kalau orang ini bukanlah efek dari traumanya. Karena Dokja tidak mengenali orang itu. Dan suara orang itu pun asing baginya. Orang itu berkata kembali, "Siapa kamu sebenarnya?" Dokja pun langsung mengaktifkan skill karakter list. Dan ternyata orang ini bernama Anna Croft. Dengan atributnya Prophet and Savior. Yang keduanya adalah atribut legend. Dan orang ini sama seperti Jonghyuk yang memiliki skill lie detection. Tapi Dokja sudah mengetahui karakter ini, di mana wanita ini adalah seorang yang bisa mengabaikan batasan ruang dan dengan bebas memasuki alam kesadaran orang lain. Seorang wanita yang melihat masa depan dan mencoba merancang masa depan dunia. Dia adalah Anna Croft, sang prophet. Anna pun terheran dan berkata, "Bagaimana kau mengetahui tentangku?" Dokja menjawabnya, "Aku adalah seorang prophet." Anna yang tidak mempercayai Dokja langsung mengaktifkan skill lie detection. Dan benar saja, lie detection mengkonfirmasi bahwa Dokja berkata yang tidak benar. Anna berkata, "Tunjukkan identitas aslimu. Siapa kamu sebenarnya?" Dokja berpikir, bagaimana cara menghadapi Anna? Sedangkan skill fourth wall miliknya masih melemah. Dokja pun berkata, "Benarkah kamu tidak tahu siapa aku? Aku sudah mengirimkan Ikhtisaur Core. Mau menerimanya? Kau pasti telah menanamkan Great Demon's Eye dengan kekuatan dari inti itu, bukan?" Anna dengan kaget dan marah berkata, "Tidak mungkin. Jadi kamu yang meminta Broken Fate. Siapa namamu?" Kemudian, skill fourth wall perlahan pulih kembali, dan keberadaan Anna perlahan hilang. Tapi sebelum itu, Anna berkata, "Kenapa aku tidak bisa melihat apapun?" Dokja berkata, "Suatu saat, kita akan bertemu. Tunggulah di seberang benua." Dan akhirnya, Anna pun lenyap oleh skill fourth wall. Tapi karena efek dari skill, kekebalan terhadap Welcome Prison telah terjadi.
Dokja pun langsung tersungkur karena terkena dampak dari Welcome Prison. Dokja pun menyadari kalau dirinya sudah terlalu lama berada di dalam ruang itu. Dan dia memikirkan kondisi di dunia aslinya bagaimana. Sedangkan Gilyong masih berada bersama Jonghyuk. Dokja mengkhawatirkan Gilyong karena takut Jonghyuk akan menghabisi anak itu. Sampai akhirnya Dokja pun tersadar kembali. Yang ternyata di depan mata Dokja sudah berkumpul semua temannya yang sudah menunggu Dokja sadar. Dokja menanyakan bagaimana skenarionya. Mereka mengatakan kalau skenarionya sudah berhasil dilewatkan. Kondisi di sana sangat prihatin, di mana sudah banyak sekali mayat tergeletak di lantai akibat skenario itu. Kemudian Dokja berkata, "Jangan senang dulu, karena ini baru 1 hari berlalu." Dokja bertanya, "Jam berapa sekarang?" Hyunsung mengatakan kalau ini masih jam 8.30. 30 menit telah berlalu sejak skenario berakhir. Dokja yang mendengar itu cukup tenang, karena tidak banyak waktu yang telah berlalu. Tapi Dokja menyadari sesuatu, di mana Gilyong tidak berada bersama mereka. Yang ternyata Gilyong sedang bersama dengan Jo dan Jihye. Dokja penasaran dengan apa yang dibicarakan mereka berdua. Tapi Dokja tidak bisa mendengar perkataan mereka. Jonghyuk berkata pada Gilyong, "Kau benar tidak ingin ikut denganku?" Gilyong mengiyakan pertanyaan Jonghyuk. Jonghyuk berkata kembali, "Jika kau ikut denganku, kau akan dapat menjadi kuat dengan lebih cepat." Gilyong menekankan kembali kalau dia tidak akan ikut. Dokja yang penasaran dengan pikiran Jonghyuk langsung menggunakan skill untuk mengetahui pikiran Jonghyuk. Yang ternyata Jonghyuk menyadari kalau Gilyong memiliki potensi yang bagus untuk dilatih dan menjadi orang yang berguna untuk kedepannya. Tapi ada hal yang Dokja sangat heran, karena Jonghyuk mengatakan kalau dia ingin menyelesaikan serangannya hari ini. Dokja masih tidak tahu apa yang dimaksud dari Jonghyuk itu. Lalu Gilyong menyadari kalau Dokja sudah sadar pun langsung berlari menghampiri Dokja. Tapi Dokja masih berusaha untuk mengetahui pikiran Jonghyuk dan terus fokus. Namun tubuh Dokja sudah tidak sanggup lagi bertahan. Sampai akhirnya Dokja kembali tidak sadarkan diri. Jonghyuk dan Jihye pun pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, Dokja akhirnya tersadar kembali. Dokaibi pun memberikan banyak koin pada Dokja yang sudah diberikan dari para rasi bintang. Dan saat ini koin yang Dokja miliki sebanyak 22.650 koin. Hyun yang baru bangun bertanya pada Dokja, "Apa yang akan kita lakukan hari ini? Apa seperti kemarin?" Dokja berkata, "Tidak, hal itu hanya berlaku untuk 1 hari." Karena Dokja tidak tahu tentang lokasi Green Zone hari keempat di Ways of Survival. Dokja menjelaskan pada mereka, "Hari ini kita akan menyelesaikan skenario ketiga secara menyeluruh," sambil menunjuk Green Zone milik Gong Pildo. "Pertama, mari kita ubah sang pemilik tempatnya." Kemudian Hyunsung akhirnya terbangun. Dokja mengatakan kalau selama tidur Hyunsung selalu berbicara sesuatu. Hyunsung menjelaskan kalau dirinya memiliki trauma saat masih menjadi prajurit. Dokja pun memberi semangat karena cerita masa lalu Hyunsung tidak pernah diceritakan di dalam novel. Dokja berkata, "Aku senang ada Lee Hyunsung di sini. Aku merasa lega ketika Lee Hyunsung mengambil garda terdepan. Rasanya seperti aku jadi terlindungi." Hyunsung yang mendengar perkataan Dokja barusan langsung terharu bahagia. Setelah selesai berbicara dengan Hyunsung, Dokja langsung berjalan menghampiri Hyun dan berkata, "Kau lihat yang aku contohkan tadi? Cukup lakukan seperti yang kulakukan." Hyun berkata, "Tapi kenapa kita harus melakukannya?" Dokja berkata, "Aku rasa itu akan membantunya. Dia terlihat agak depresi belakangan ini. Bukankah ia akan merasa lebih baik jika kau menyemangatinya sedikit?"
Dokja menyadari kalau kesempatan Hyunsung berevolusi yang seharusnya saat mereka berada di stasiun Gyungho. Tapi kesempatan itu malah diambil oleh Hiwon. Jadi, kemungkinan Dokja akan memberikan Hyunsung kesempatan untuk berevolusi. Karena Dokja tidak ingin tertinggal oleh Jonghyuk. Makanya, Dokja juga sedang merencanakan sesuatu. Mereka pun memahami pemikiran Dokja dan akan membantu Hyunsung untuk bersemangat kembali. Tapi tiba-tiba, Hiwon berkata, kalau rasi Dokja itu sesuatu seperti peramal bermata satu. Dokja pun kaget mendengar perkataan Hiwon. Hiwon berkata, kalau Dokja seperti orang bernama Gungye. Lalu Dokja mengatakan, bukan seperti itu. Aku punya sebuah skill yang membuatku bisa memahami orang dengan lebih baik. Oleh karena itu, tolong urus Hyunsung. Kalian bisa bicara padanya secara bergiliran ketika ada waktu luang. Untuk menyemangati Hyunsung, Dokja sampai memberi mereka sebuah skenario. Dan penantang nomor 1, Jung Hiwon. Hiwon berkata pada Hyunsung, Hyunsung sungguh dapat diandalkan. Kau seperti pohon pinus. Hyunsung tersenyum dan berkata, terima kasih Hiwon. Lagu favoritku juga pinus hijau. Hiwon tak percaya Hyunsung akan menjawabnya seperti itu. Dan penantang nomor 2, Yu Sang-a. Sang-a berkata, aku tak pernah melihat orang adil seperti Hyunsung. Hyunsung berkata, tidak benar. Sejujurnya, orang sepertiku. Karena perkataan Sang-a, Hyunsung malah jadi khawatir akan pemahamannya soal keadilan. Tapi, Hyunsung tetap berterima kasih pada Sang-a. Mereka yang menyaksikan kaget dengan hasilnya. Lalu penantang nomor 3, Lee Gilyong. Gilyong berkata, otot Hyunsung memang yang terbaik. Hyunsung tertawa dan berkata, terima kasih. Mereka yang menyaksikannya terheran karena hanya dengan pujian seperti itu sudah cukup bekerja. Gilyong kembali menghampiri mereka. Lalu Dokja berkata, kerja bagus Gilyong. Dan apa kau sudah menemukan apa yang aku minta? Gilyong berkata, iya. Dia ada di lantai B1. Dokja pun langsung berpamitan pada mereka. Tapi di saat Dokja berjalan, tiba-tiba ada seseorang yang berjalan di hadapannya. Dan ada yang berkata, hahaha, siapa ini? Bukankah ini sang penghuni ilegal? Ternyata sudah banyak om yang menghadang Dokja. Mereka berkata, jadi kau datang kemari setelah menyembuhkan diri. Kudengar kau selamat tanpa sebuah ruangan kemari. Apa itu benar? Apa karena Yu Jonghyuk membantumu? Tapi Dokja mengabaikan mereka dan terus menghitung jumlah green zone di sana. Mereka berkata, bukankah terasa sulit hidup tanpa Jonghyuk? Bergabunglah dengan kami. Pildu mungkin akan mempertimbangkannya. Tapi tentu saja, kau harus membawa para gadis itu juga. Dokja tetap mengabaikan mereka dan terus berjalan naik ke atas. Dan Dokja sudah menghitung total green zone di sana, yang totalnya ada 11. Orang itu malah marah karena merasa diabaikan oleh Dokja. Dokja berkata, aku mendengarkannya. Katakan padanya, aku akan memikirkannya. Dokja melanjutkan kembali, menaiki lantai menuju B1. Tapi tiba-tiba, ada sebuah serangan yang datang ke arahnya. Yang ternyata, Jihye sudah menodongkan pedang pada Dokja. Jihye berkata, aku kecewa padamu, abang. Dokja kaget, karena dia tidak menyadari kalau Jihye sudah mengikutinya. Jihye berkata, abang, tidakkah kau tahu apa yang akan terjadi pada para wanita itu jika kau membuat kesepakatan dengan mereka? Dokja mengiyakan pertanyaan Jihye. Jihye masih emosi dan berkata, kau tahu, kenapa kau tidak binasa saja kemarin? Dokja dengan santai berkata, jauhkan pedangmu. Aku kemari untuk Jihye kaget dan berkata,
Bicara, kau datang menemuiku untuk tujuan itu. Dokja mengiyakan pertanyaan Jihye. Dan ketika Dokja nengok ke arah Jihye, tiba-tiba Jihye sudah menghilang. Yang ternyata Jihye sudah berada di atas tepat di hadapan Dokja. Jihye berkata, "Apa yang ingin kau bicarakan?" Dokja berkata, "Kenapa kau berdiri di situ?" Jihye mengatakan, "Kalau Master menyuruhku menjaga tempat ini, jadi jangan mendekat." Dokja yang menyadari kalau Jong Hyuk sedang merencanakan rute itu takkan diam saja dan memikirkan cara yang lebih cepat lagi. Dokja berkata, "Aku kemari karena butuh bantuanmu." Jihye menanyakan bantuan seperti apa yang Dokja butuhkan. Dokja melanjutkannya, "Aku berencana menghancurkan kelompok Gong Pildu hari ini." Jihye mendengar hal itu sangat terkejut dan memastikan kembali perkataan Dokja. Dan Dokja kembali menekankan perkataannya itu. Sampai akhirnya Dokja kembali pada kelompoknya. Hewon bertanya pada Dokja, "Apa menurutmu dia akan membantu kita?" Dokja berkata, "Itu takkan mudah. Karena dia mencoba bertindak seperti dia orang yang berdarah dingin." Kita kembali pada saat Dokja berinteraksi dengan Jihye. Dokja berkata, "Ada sebuah cara yang hanya bisa dibantu olehmu. Banyak orang akan binasa di sini jika kau tak menolong." Jihye berkata, "Toh mereka juga akan binasa pada akhirnya." Dokja berkata, "Apa dia yang bilang seperti itu? Aku melihat video skenario ketika aku masih di jalur kereta. Video di mana kau menghabisi temanmu demi bertahan hidup. Faktanya, kau tak ingin melakukannya." Jihye tak bisa berkata apa-apa dan menyuruh Dokja menghentikan omongan itu. Dengan emosi, Jihye berkata, "Kau tahu apa tentang diriku?" Dokja berkata, "Tentu tak banyak. Hanya tahu apa yang ku tahu. Aku hanya bicara dengan diriku sendiri. Jika kau lari hari ini, kau akan menyesalinya seumur hidup." Jihye hanya terdiam mendengar perkataan Dokja. Di malam harinya, tepat jam 7 malam, Dokja dan kelompoknya sudah bersiap. Dokja mengatakan kalau hari ini akan lebih berbahaya dari kemarin. Jadi, mereka harus lebih siap. Dokja memberitahu mereka kalau mereka akan pergi sesuai yang sudah direncanakan. Akhirnya, mereka berjalan mencari Green Zone. Dokja berkata, "Mulai sekarang adalah waktu untuk bertarung. Jadi, kita harus menyelesaikan semuanya secepat mungkin sebelum Landlord Alliance menyadari situasinya." Dokja memerintahkan Hewon dan Sang-ah untuk membawa Gilyong ke platform line 4. Dan kini, Hewon, Sang-ah, dan Gilyong berhadapan dengan seseorang yang berada di dalam Green Zone. Dengan sangat terpaksa, Hewon meminta maaf sambil menghunuskan senjatanya pada mereka. Sedangkan di sisi Dokja dan Hyunsung, mereka masih berjalan menuju suatu tempat. Di perjalanan itu, Hyunsung tiba-tiba berkata pada Dokja, "Dokja, sejujurnya, aku tidak yakin ini akan berhasil. Aku merasa terbebani karena party kita sepertinya mengandalkanku lebih daripada yang aku kira. Aku tidak yakin aku dapat melakukannya dengan baik." Dokja mengabaikan perkataan Hyunsung dan menyemangati Hyunsung untuk terus melangkah maju. Hyunsung pun kembali bersemangat mendengar itu, dan mereka berlari kembali. Hyunsung berkata, "Saat aku jadi tentara, aku tidak pernah mendapatkan kepercayaan dari seseorang seperti ini." Dokja yang mendengar itu pun kaget. Karena ini sudah di luar dari konten novel Ways of Survival. Dokja berkata, "Setelah ini selesai, aku ingin mendengar kisahmu, Hyunsung." Dan akhirnya, mereka pun sampai di suatu tempat. Tapi, di sana sudah ada orang yang menunggu mereka. Dengan menjambak kepala seorang wanita, dan dia berkata, "Apa kau datang untuk bernegosiasi? Tapi kenapa hanya kalian?"
Mana para wanita itu? Wanita itu terus berteriak meminta tolong pada Dokja. Dengan gagahnya, Hyun Sung maju dan memerintahkan mereka melepaskan wanita itu. Sontak para pria bajingan itu berkata, "Siapa kau? Apa yang kau lakukan?" Ternyata, dengan cara ini dapat memicu Hyun Sung untuk evolusi. Sedangkan Dokja yang memiliki banyak koin, mulai menggunakan koinnya untuk menaikkan stats miliknya. Sampai akhirnya, koin yang Dokja miliki tersisa 20.450 koin. Dokja dan Hyun Sung pun sudah bersiap untuk bertarung. Tapi di saat mereka akan berhadapan, tiba-tiba para bajingan itu mendengar suara yang membuatnya teralihkan fokusnya. Melihat kesempatan itu, Dokja langsung melesatkan serangan pada mereka. Dan kini, mereka berhasil melewati para bajingan itu. Sampai akhirnya, Dokja semakin dekat dengan Gong Pildu. Hyun Sung mencoba melindungi Dokja dan memberikan Dokja jalan. Dokja pun berlari mengelabui mereka. Sampai akhirnya, ada notif yang berisikan, "Anda telah menginvasi properti pribadi." Karakter Gong Pildu telah mengaktifkan Armed Zone. Dokja terus berlari ke arah Gong Pildu. Tapi Hyun Sung yang menyadari Dokja dalam bahaya, langsung melemparkan shield miliknya ke arah Dokja. Beruntungnya, Dokja berhasil menangkapnya tepat waktu dan berhasil menangkis serangan tersebut. Lalu Gong Pildu berdiri dan berkata, "Penyewa nakal, kau datang. Aku rasa kau tidak datang kemari untuk membayar denda. Apa yang terjadi?" Dokja berkata, "Sekarang penyewa akan berhenti." Pildu menjawabnya, "Menarik. Apa kau menginginkan tanahku?" Pildu langsung bersiap untuk menyerang Dokja. Tapi tiba-tiba, bawaan Gong Pildu datang dan melaporkan kalau ada serangan dari bocah samurai. Jelas, Dokja menyadari sesuatu. Karena di tubuh orang-orang itu ada banyak luka goresan pedang. Di saat Pildu teralihkan fokusnya, Dokja langsung memerintahkan Hyun Sung untuk menghancurkannya sekarang. Akhirnya, Hyun Sung berhasil berevolusi. Hyun Sung pun berdiri dengan disinari cahaya terang di sekitarnya. Hyun Sung menggunakan Stigma Great Mountain Smash dan langsung mengarahkan tinjunya ke tanah, sampai membuat tanah di sekitarnya bergetar keras. Lalu muncul notif yang berisikan, Green Zone telah dihancurkan. Dibarengi dengan Pildu yang ikut terkubur tanah itu. Dokja dan Hyun Sung merasa cukup puas setelah menyelesaikan ini. Lalu Hyun Sung berkata, "Dokja, kamu bilang ingin mendengar kisahku setelah ini selesai. Aku juga ingin mendengar kisahmu, Dokja. Aku penasaran akan banyak hal tentang Dokja." Dokja berkata, "Ceritaku akan menjadi cerita yang membosankan." Hyun Sung tidak peduli dengan itu dan tetap ingin mendengar cerita Dokja. Tapi tiba-tiba ada suara dari dalam runtuhan tanah itu. Dokja dan Hyun Sung langsung mengecek kondisi di sana. Ternyata Gong Pildu sudah terkapar tak berdaya di sana. Dokja pun tersenyum melihat ke arah Pildu. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang membuat mereka teralihkan. Ternyata itu adalah kelompok Dokja yang lainnya. Mereka melaporkan kalau mereka sudah berhasil menghancurkan keduanya. Dokja pun memuji kerja keras mereka. Lalu muncul Jihye dan melaporkan kalau dia sudah berhasil menghancurkan Green Zone lainnya. Jihye sendiri menghancurkan Green Zone yang lebih besar dari Hyewon, di mana Jihye menghancurkan Green Zone dengan kapasitas 5-8 orang. Sedangkan Hyewon hanya 1-3 orang saja. Dan benar saja, banyak orang yang datang ke arah mereka. Di saat seperti ini, tiba-tiba muncul skenario tambahan, yaitu Bounty Skenario, komisi pemusnahan dengan tingkat kesulitan rendah, yaitu C. Tapi syaratnya adalah memusnahkan orang tertentu dan memusnahkan Kim Dokja di stasiun Chungmuro. Jihye pun pamit dan berkata, "Aku tidak akan membantu kali ini." Dokja tersenyum dan berkata, "Aku tidak butuh." Tentu saja,
dengan hadiah yang kecil, yaitu 2000 koin, tidak membuat kelompok Dokja mengkhianati Dokja. Bahkan mereka malah berusaha melindungi Dokja. Tapi di saat mereka sedang sibuk, tiba-tiba muncul notif yang menjelaskan kalau konten skenario utama telah diperbarui. Skenario utama ketiga berubah menjadi pertahanan darurat. Persyaratannya adalah karena semua green zone di wilayah ini dihancurkan dan monster yang akan diciptakan di hari-hari tersisa tiba-tiba menjadi liar. Bertahan melawan banjir monster untuk waktu yang tersisa. Dan skenario pun dimulai. Dibarengi dengan munculnya banyak monster. Sontak membuat semua orang yang ada di sana kaget melihat kemunculan monster-monster itu. Mereka pun langsung berlarian tanpa arah untuk menghindari serangan dari monster itu. Sedangkan Dokja dan kelompoknya berlari ke arah tangga. Tapi mereka diikuti banyak orang. Dokja pun berhenti dan berkata, "Kau masih belum mengerti situasinya." Dokja langsung menancapkan pedangnya ke tangga itu dan berkata, "Meskipun kau naik, kau tidak akan bisa selamat." Dan tangga itu pun dihancurkan oleh Dokja. Dokja berkata, "Hanya ada satu cara, yaitu bertarung." Sementara orang-orang yang ada di bawah menyalahkan Dokja yang sudah menghancurkan banyak green zone di sana. Mendengar hal itu, Hyunsung tidak diam saja, dan dia langsung mengeluarkan skillnya untuk meninju lantai tersebut. Tapi Jihye tiba-tiba berkata, "Abang, ini tidak seperti yang kamu katakan padaku. Jika kamu membiarkannya seperti ini." Dokja memotong pembicaraan Jihye dan berkata, "Aku tahu." Dokja langsung mengaktifkan bookmark, dan Dokja memilih bookmark nomor 3, yaitu Demagog Cheoninho. Kemudian Dokja berkata, "Hei Gompildu, berapa lama kau akan berdiri saja di sana? Bukankah kau bertindak untuk tetap hidup? Anda, yang lain dapat hidup." Pildu yang mendengar perkataan Dokja sangat emosi, dan benar saja, perkataan Dokja barusan berhasil memicu orang lain untuk menyudutkan Pildu. Dokja berkata, "Skenario ketiga tidak sesulit seperti yang kau kira." Setelah semua orang menyerah, mendapatkan kamar, dan berpartisipasi dalam pertahanan, ada cukup banyak orang yang siap untuk menghadapi monster. Sementara itu, orang-orang masih terus menyudutkan Pildu. Dokja terus berkata, "Jika Pildu bertarung dengan kalian, kalian dapat selamat." Sampai akhirnya, Pildu menyerah dan berkata, "Semuanya berkumpul di sini. Aku butuh waktu untuk menginstal Armored Zone yang baru. Semuanya bertahanlah." Orang-orang itu pun akhirnya melindungi Pildu agar bisa fokus membuat Armored Zone. Lalu Dokja memerintahkan Sang-Ah untuk menyelamatkan seseorang yang dalam bahaya itu. Sang-Ah pun menyelamatkan orang itu menggunakan skillnya. Sesaat setelah itu, Gong Pildu akhirnya berhasil menggunakan Private Land dan berhasil membuat Armored Zone. Dengan skill milik Pildu itu, mereka berhasil meminimalisir tenaga untuk mengalahkan para monster. Ketika Gong Pildu dan lainnya sibuk mengurusi para monster, kelompok Dokja malah terlihat santai menikmati momen ini. Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Dokja ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Bye bye.